Oke, nanti sampai tak jelasin dulu. Paham ya, ibaratkan di tahap awal member baru tuh aku harus seperti apa, aku harus gimana gitu. Nah ini tak kasih tahu dulu dengan tentang yang namanya kunci sukses. Di semua sesuatu pasti ada yang namanya kunci sukses, ya nggak? Bukan hanya di bisnisnya kita aja. Ibarat kalau di sebuah perusahaan tuh namanya SOP gitu. Kalau di kita namanya kunci sukses, dan kunci suksesnya tuh harus tepat sasaran. Kalau kita di Melia ya berarti kunci sukses di Melia gitu. Kayak numpak apa, naik motor. Semisal naik motor Vario dikasih kunci bisa nggak? Bisa, harus sesuai, ya nggak? Sama kayak di kita nih. Yang pertama, kunci sukses yang pertama ada yang namanya trust to leader. Apa itu trust to leader? Ikuti arahan leader. Bukan dalam artian kamu ikuti arahan saya, kamu jadi bawahan saya, bukan. Tapi apa? Ikuti arahan leader tuh contoh kayak gini. Nih, ini ibarat sampean. Nih, di sini ada jalan nih. Nah, di sini ada yang namanya batu, ada pokoknya di sini berbahaya. Di sini ada Ririn. Ririn kan sudah pernah ngelewatin ini, ya nggak? Ibarat kamu kan baru gabung di Melia. Twing, kamu tak arahkan, jangan belok kanan ya, di kanan nanti ada batu besar, ada gini, ada gini. Kamu tinggal jawab siap. Kamu belok kiri aja siap. Selamat gak kira-kira? Selamat. Sampai tujuan gak? Sampai. Paham ya? Jadi ketika saya mengarahkan apapun itu intinya buat mengarahkan kamu menuju kesuksesan, bukan kegagalan. Gitu. Selanjutnya, yang kedua ada yang namanya ISN 100%. Apa itu ISN? ISN itu kalau saya bilang jantungnya di Melia. Orang tanpa jantung bisa hidup nggak? Nggak bisa, ya nggak? ISN itu adalah proses. Nah, ISN ini dibagi menjadi dua. ISN yang pertama ada yang namanya ISN ilmu. ISN yang kedua ada yang namanya ISN omset. Kalau ISN ilmu itu contohnya ada namanya sharing atau home sharing. Kalau home sharing atau sharing ini kayak ke 1, 2, 3 orang, paham ya? Ada juga yang namanya home sharing akbar, disingkatnya HSA. Itu biasanya ke banyak orang di base camp, karena di kopian, paham nggak? Itu namanya HSA. Habis itu ada yang namanya NMT atau training. Kalau training ini 1 bulan sekali, dan itu untuk member baru wajib ikut training. Bulan depan ada tanggal 21 konsolidasi, paham ya? Itu nanti kalau bayarnya 150 di hotel. Udah dapat makan, dapat ilmunya yang mantap, pokoknya dahsyat. Ada juga yang namanya workshop. Kalau workshop ini sakral, setahun sekali. Nah, telat kamu joinnya ya. Kalau kamu joinnya kemarin-kemarin kamu pasti ikut workshop. Gitu, workshop ini setahun sekali. Kalau nggak gitu setahun 2 kali. Pokoknya ini adalah pembelajarannya. Ibarat orang kalau join di Melia kan masih kayak bayi baru lahir, belum tahu apa-apa. Berarti harus mau belajar. Meskipun S3, S4, S-tong-tong, ya nggak? Join di Melia ya bakal gak ngerti apa-apa. Bakal nggak tahu apa-apa, harus yang namanya belajar. Yang kedua ada namanya ISN omset. Kalau ISN omset ini ada yang namanya prospek atau home prospek. Kalau prospek ini menjelaskan temennya kamu yang kepo. Contoh kayak kemarin kamu dijelasin kan, itu namanya prospek. Ke 1, ke 2, ke 3 orang. Ada offline, ada online. Kalau online biasanya pakai Zoom. Nanti kalau yang jauh-jauh bantuinnya dengan cara online. Meskipun seminggu 2 kali, seminggu sekali, pokoknya pasti ada home prospek online. Ada juga yang namanya home prospek akbar. Kalau home prospek akbar tuh biasanya di papan tulis banyak orang, tapi di base camp tempatnya masian. Ada juga yang namanya OPP. Kalau OPP ini biasanya pakai jas. Di Mojokerto belum ada OPP. Kalau kamu pengen lihat OPP nanti ada di Pasuruan Kota. Setiap hari Minggu. Kalau Rin isinya 2 minggu sekali. Paham ya? Nih, ini kunci sukses di Melia. Ada juga yang terakhir namanya follow up. Follow up ini apa? Follow up ini meyakinkan lagi temannya kita yang sudah dijelaskan dan belum gabung. Kalau kamu kan langsung gabung di tempat. Kalau ini belum gabung, nah kita chat lagi, kita ajak ketemu lagi. Ini adalah kunci sukses. Kalau mau sukses di Meli, ya ada 2, trust to leader, ISN 100%. Ketika Rin mengarahkan, ayo training siap, ayo workshop siap, ayo prospek siap. Intinya Rin mengarahkan kayak gitu bukan menuju kegagalan, bukan. Tapi mengajak kamu untuk menuju kesuksesan, karena saya sudah pengalaman. Bahkan saya dulu training bukan pertama ya, ketika saya member baru. Bonus belum terlalu banyak. Paham? Saya training kemana coba? Ke Bandung.
itu bayarnya dahsyat. Paham ya? Bayarnya tuh banyak. Bayar keretanya PP ya nggak, habis itu bayar inilah itulah. Kalau dan saya waktu itu lagi UAS. Kalau dibilang mau alasan, saya bisa alasan. Tapi saya percaya alasan tuh emang selalu benar. Tapi tidak ada alasan yang membuat orang sukses. Paham ya? Ya udah, pokoknya siap aja. Akhirnya saya datang ke sana, saya izin, saya gini, saya minta tolong gini, biar nanti bisa ikut ujian susulan dan lain-lain. Ya udah, akhirnya bisa. Gitu, paham ya? Intinya tuh kalau manjada-wajada pasti ada jalan loh sebenarnya tuh. Orang tuh terlalu banyak alasan untuk sukses tuh dia pasti protes. Padahal untuk sukses tuh nggak boleh protes, harus mencintai proses. Gitu, paham ya? Ini kunci suksesnya. Udah paham ya kunci sukses ya? Trust Leader Yayasan 100%. Nah, terus buat member baru pertama kali, apakah yang harus saya lakukan? Ya nggak? Ini ada yang namanya 5 hal dasar atau 5 kunci buat member baru yang baru gabung. Yang pertama adalah cara mengundang. Cara mengundang ini maksudnya gimana? Cara ngundang temenmu biar dia mau dikepoin. Contoh, kamu pertama kali kepo ke Kurnia gara-gara apa? Story. Gara-gara Kurnia buat story. Akhirnya kamu kepo. Bisa kamu buat pakai yang namanya story. Kamu buat story. Paham ya? Habis selain story apalagi bisa. Yang kedua, orang ketiga. Kalau orang ketiga ini bukan selingkuh ya, bukan pelakor ya enggak. Orang ketiga tuh contoh kayak gini. Semisal kamu mau ngepoin aku. Kak Rin, ada nggak sih temenmu atau saudaramu? Itu orang ketiga. Temenmu atau saudaramu yang pengen tak bantuin punya penghasilan tambahan 300 sampai 500 per hari tanpa ganggu kesibukan utama. Kan aslinya emang mau ngepoin aku, tapi pakai orang ketiga. Temenmu atau saudaramu. Kira-kira aku jawab gimana? Emang apa sih bisnisnya? Nah, paham ya? Akhirnya ya udah itu, nanti dia bakal kepo. Yang ketiga, bisa langsung diajak langsung, bisa secara langsung. Contoh, aku ada bisnis nih. Bisnis apa? Bagus banget. Lah, ketika ada orang tanya ini bisnis apa, kamu harus pakai yang namanya ilmu buka 2 kancing. Apa itu ilmu buka 2 kancing? Kamu tahu Syahrini? Seksi ya, montok ya. Kalau Syahrini nggak pakai baju, nggak ada orang yang kepo karena udah kelihatan. Tapi kalau Syahrini pakai baju seksi, habis itu 2 kancingnya atas yang kebuka, kira-kira gimana? Buka lagi dong, ya nggak? Makin kepo, sama kayak Melia. Kamu kuncinya apa? Pinter-pinter bikin penasaran. Kalau ada yang tanya ini bisnis apa, jangan jawab Melia, karena orang bisa searching. Orang kalau udah searching kira-kira gimana? Jadi kepo lagi nggak? Nggak bakal kepo, karena udah tahu. Kamu tinggal jawab apa? Sekarang yang pertama, aku ikut komunitas bisnis Ajipol. Tapi kamu bales dengan bahasa keseharian kamu. Kalau kamu biasa ke dia pakai bahasa Jawa, ya bahasa Jawa. Aku saiki melek komunitas bisnis Ajipol. Wes akeh sing terbantu sukses dek gini, paham? Kalau bahasa Indonesia ya, sekarang aku ikut komunitas bisnis Ajib banget, udah banyak banget yang terbantu sukses di sini. Yang nggak banyak sih, hasilnya 300 sampai 500 tapi tiap hari. Wong gimana? Emang gimana caranya? Ya enggak? Kalau udah bilang gimana caranya, kamu kan belum bisa jelasin. Tinggal jawab, aku di sini masih baru, belum bisa jelasin. Wes gini aja, kamu ayo ketemuan aja, nanti tak jelasin bisnisnya. Tapi bukan aku yang ngejelasin. Nanti masuk ke yang kedua. Ada yang namanya edifikasi. Simpelnya apa sih edifikasi itu? Adalah rasan-rasan positif. Gibah positif. Siapa yang dirasani? Yang pertama adalah komunitasnya. Saya ikut melok komunitas. Aku sekarang tuh ikut komunitas ajib banget, sumpah. Dari Sabang sampai Merauke udah banyak banget yang gabung di bisnis ini. Udah banyak banget yang terbantu sukses di sini. Itu komunitasnya. Kalau kamu tahu komunitasnya, gak hanya ngajari soal cari cuan, public speaking, karakter, keren banget pokoknya. Kekeluargaan, seru-seruan, enak pokoknya. Dan nanti kamu yang ngejelasin kan langsung kan, tadi diajakin kan, aku belum bisa jelasin, terus gini aja, kamu WA kakak sih ngebantuin aku. Misal kamu cerita tentang Ririn atau Kurnia juga nggak apa-apa, misal tentang Ririn, nanti kamu tak kenalin sama kakak yang udah ngebantuin aku. Yang kedua maksudnya edifikasi tentang leader. Nanti kamu tak kenalin sama kakak yang udah ngebantuin aku. Jangan bilang leader, nanti pemikiran orang beda-beda. Kakak yang udah ngebantuin aku. Bayangin coba,
Umur 22 tahun udah ke luar negeri, umroh ke Turki, habis itu beli mobil, penghasilannya 40 juta tiap bulan. Intinya edifikasi itu bukan mau meninggi-ninggikan leader, bukan. Tapi apa? Biar undangan kamu atau temennya kamu itu mau menurunkan ego buat dijelaskan bisnisnya. Biar nggak sombong gitu. Paham ya? Pasti nanti dia, oh iya ta, iya beneran. Kalau kamu chatan sama beliau, oh gila bersyukur banget. Langsung nanti kasih tahu yang namanya Instagram. Paham? Nah, intinya kayak gini. Kenapa sih Instagramnya Ririn tak buat bagus banget kayak gitu? Bukan buat Ririn sebenarnya, buat timnya Ririn. Biar dia gampang untuk edifikasi atau cerita tentang Ririn. Mereka kan masih butuh bukti nih, bayangin coba beli mobil ke luar negeri, paham ya? Nah kayak gitu. Ini yang tentang edifikasi. Kalau Kak Zaki Al-Hadad bilang, barang siapa yang edifikasinya bagus, dialah pemenangnya. Kamu pinter cerita, yuk kamu pasti undanganmu, oh iya teman-teman. Kemarin kamu diceritain kayak gitu nggak ke sama Korea tentang Ririn? Nah Ririn diceritain. Buka IG sampai buka IG kan, tuh bayang, coba ya kayak gitu caranya, paham ya? Itu namanya edifikasi. Yang ketiga, ada yang namanya presentasi. Nah, jadi nanti ketika presentasi berlangsung kayak kemarin, kamu jangan diem. Ketika diajakin ke base camp ya enggak? Dengan cara apa? Antusias. Betul banget. Besok masuk rekening, melok-melok ngomong. Karena keyakinan undangan kamu itu sama yang mengundang, bukan yang menjelaskan. Meskipun saya udah beli mobil, meskipun saya udah ke Eropa. Paham ya? Kalau online Zoom gimana antusiasnya? Lewat chat, kolom chat yang ada di Zoom. Nanti kamu belajar. Ya, paham ya? Nih, presentasi kamu harus antusias dan lain-lain. Nah, ada juga ya, nanti ini kita ajarkan yang keempat tentang yang namanya closing dan blocking. Pokoknya ketika presentasi berlangsung, kamu wajib rekam biar kamu belajar juga. Paham ya? Selain kamu ngenalin temen, tapi kamu juga ikut belajar. Karena Melia ini adalah bisnis pribadi, bukan bisnis upline, bukan bisnis downline. Ingat, bisnis pribadi. Suatu saat pasti kamu bakal ngejelasin sendiri gitu. Paham ya? Hanya ada namanya closing sama blocking. Jadi kalau closing sama blocking, ini tuh meyakinkan kembali. Kalau closing itu ditanya lagi, gimana bisnisnya? Gimana bisnisnya? Mantap kan? Kasih pernyataan, jangan pertanyaan. Kalau pertanyaan kan mantap enggak? Nah, beda lagi. Kalau dia jawabnya enggak, udah mati kau. Ya enggak? Bilangnya apa? Gimana bisnisnya? Mantap kan? Wah, pasti mantap banget. Yang kedua, pengen berapa paket? Emang pengen berapa paket? Wah, cok ake-ake. Kau nek ake-ake sugih dhisik apa misalkan 5 paket. Paham ya? Emang sono tabungan berapa? Tanya, ada tabungan berapa? Mas sekarang ada tabungan berapa? Kok ono tabungan? Wah selamat. Ya kayak ini sampe tak selamat ya kan? Aku dhisik yo kalau tabungan mak. Habis itu cerita. Aku dhisik yo kalau tabungan, aku dhisik gak ono modal gini. Itu namanya closing. Closing ini wajib. Closing ini penting. Karena kenapa? Kalau closing ini kamu bener-bener, karena kalau nggak kamu gini sama kamu blocking itu apa? Intinya menutup kembali biar dia ketika pulang udah nggak, meskipun dia dinegatifin, meskipun dia dibilang alah itu penipuan gini, dia tetap yakin dengan Melia. Dengan cara apa? Kamu bilang pokoknya Melia ini jalan rezekimu. Kalau ada orang di luar sana mau bilang haram penipuan, nggak usah diikutin, karena mereka tidak paham apa yang kamu pahami. Yang dijelaskan kan kamu paham ya, jadi kamu ikut meyakinkan. Bismillah kita sukses bareng gitu ya. Yang terakhir ada yang namanya follow up. Nanti kamu buat yang namanya tabel perubahan hidup ya. Nah tugasnya kamu sekarang adalah tulis database. Kamu tulis 100 nama temen di tahap awal. Gak usah mikir dia mau join atau gak join, gak usah mikir. Kamu tulis dulu temen-temen kamu, 100 nama temen. Temen TK, SD, SMP, SMA, teman kerja atau teman apa, kamu habiskan dulu teman-teman deket. Jangan ngajakin orang yang nggak dikenal, tapi ajakin temen deket. Paham ya? Siap sampai sini ya. Habis itu nanti ada yang namanya tabel perubahan hidup. Nih tabel perubahan hidup. Kalau tabel perubahan hidup ini diisinya ketika temennya kamu udah dijelaskan. Nanti kamu garis sendiri. Nomor, nama, basic, misalkan dia kerja, kesannya dia pengen misalkan 5 paket,
follow up 1, 2, 3 keterangan. Misal udah di prospek 1 namanya si A, basicnya dia kerja, dia tadi kesannya pengennya 5 paket. Follow up 1 tuh nanti dia udah ditemuin lagi, temuin lagi, paham ya? Kalau dia udah gabung ditulis di sini, gabung. Pahamnya sampai sini ya. Jadi ini 5 dasar, 5 alasan kenapa kalau ibaratkan kita harus kerjakan media. Ini tadi ilmu-ilmunya. Mantap.